Shalom saudara. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan sama-sama lihat tentang review buku. Saya mau review tentang ini saudara, ringkasan kitab Wahyu. Nah, siapa sih kita nggak tahu Wahyu saudara ya. Jadi kitab ini nih kalau kita baca paling seru menurut saya saudara gitu. Oh my god. Wow. Dia kan banyak kayak fantasinya gitu. Nah, ini saudara mau tahu apa itu fantasi atau enggak, atau nyata atau gimana? Saudara bisa baca ini saudara, ini sangat bagus. Coba saya sedikit kasih review soal ini saudara ya. Jadi di ringkasan kitab Wahyu ada beberapa yang mau saya tunjukkan saudara. Jadi supaya saudara ada gambaran. Ini saudara, ini scene tentang bagaimana penampakan Tuhan Yesus waktu dulu pertama datang saudara ya, 2000 tahun yang lalu. Dia datang sebagai gembala yang baik, dia cari domba yang terhilang. Ini nanti saudara, waktu di Wahyu disebutkan sosok Tuhan Yesus itu seperti ini, sangat ya keren saudara ya keren ya, tegas ya, seperti ini lah. Jadi ini sosok Tuhan Yesus di akhir zaman. Apalagi saudara dari kitab Wahyu ini, saudara nanti akan belajar juga tentang 7 gereja. Apa itu? Nih saudara ya, di Wahyu 2-3. Saudara kalau baca selama ini mungkin nggak ngerti apa sih Smyrna, Efesus, Philadelphia, Sardis. Nanti saudara beli buku ini, saudara baca, saudara akan dapat penjelasan yang lengkap mulai dari satu-satu. Nanti dijelaskan apa itu kelebihannya, kekurangannya, apa yang harus diperbaiki terkait mendekati kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi gereja Tuhan harus siap-siap. Belajarnya di sini saudara. Nah, ini saya sangat berkesan kalau baca kitab ini saudara, dan berguna untuk rohani kita juga, bukan cuma sejarah yang ditulis saudara ya. Ini firman Tuhan yang berkuasa. Ini lagi saudara, di buku ini saudara akan dapat lihat juga ada ikhtisar kitab Wahyu, mulai dari Wahyu pasal yang pertama, Wahyu 2 dan seterusnya saudara ya, sampai Wahyu pasal terakhir dia pasal 22. Saudara akan tahu dalam skema yang jelas kapan pengangkatan, kapan masa antikris, apalagi kapan perang Harmagedon saudara, perang yang lain, Gog dan Magog dan sebagainya, saudara akan tahu di sini. Ini sangat jelas saudara, nanti akan diterangkan satu-satu dan kita akan ngerti kalau rencana Tuhan itu dari awal sampai akhir semua sudah lengkap dan akan terjadi saudara. Di kitab Wahyu semua ini sudah dijelaskan, tinggal pembukaannya nunggu waktu saudara ya. Ini sudah terbuka lumayan besar saudara, lumayan banyak. Yuk sama-sama dilihat. Ini ada lagi saya mau tunjukkan saudara. Ini soal meterai sangkakala bokor. Nah, meterai ini tentunya bukan meterai yang kalau kita bikin surat saudara, pernyataan pakai meterai, bukan. Ini meterainya yang ada di kitab Wahyu, ada tentang kuda-kuda saudara. Saudara bisa lihat di sini sepintas, saya cuma tunjukkan sepintas saja. Nah, ini meterai sangkakala bokor, saudara akan tahu apa sih maksudnya. Nah, terakhir saudara saya mau tunjukkan di buku ini, ringkasan kitab Wahyu juga akan dijelaskan saudara akhir dari segalanya, akhir dari antikris yang waktu itu merajalela nanti akan binasa. Ini saudara ya, ini gambar cukup menjelaskan nanti Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya di yang terakhir sendiri saudara ya, yang waktu memerangi iblis dan tentaranya antikris, kita orang-orang kudusnya akan ikut bersama-sama di sini. Seru saudara ya. Jadi saya sangat rekomendasikan buku ini saudara bisa baca, gak usah terburu-buru. Mungkin satu hari saudara baca 3 lembar, 3 halaman. Ini loh, satu buku ini cuma 52 halaman, tapi saudara bisa ngerti dengan lengkap isi kitab Wahyu, apa maksudnya, apa tujuannya, apa artinya di kehidupan kita sekarang, apa nanti ada naga sungguhan saudara, atau nanti ada kuda sungguhan di langit. Nah, nanti saudara akan tahu di sini. Oke, itu aja untuk kesempatan kali ini. Terima kasih buat saudara sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap belajar firman Tuhan, terus bertumbuh dalam Tuhan. God bless you.